Sebut saja namaku Opik. Aku berasal dari daerah Batu Sangkar, Sumatera Barat. Aku mempunyai kejadian seram. Nah, kejadian ini aku alami atau terjadi ketika masa pandemi COVID-19. Saat itu, pemerintah membuat kebijakan untuk kita tinggal di rumah saja atau sering didengar dengan PSBB. Setelah sekian lama berada di rumah, ya sebagai pemuda, kita mulai merasa bosan. Ya memang, walaupun secara pandemi dan larangan keluar, tapi namanya anak muda biasanya ngeyel. Ya termasuk aku dan teman-teman. Biasanya kalau malam ya sering nongkrong, tapi tidak nongkrong di luar. Jadi pindah-pindah ke rumah-rumah teman. Karena kalau nongkrong di luar biasanya sering ada patroli. Nah, saat itu aku bilang kepada teman-teman, karena bosan, bagaimana kalau kita refreshing? Teman-teman saat itu setuju. Nah, kita mulai usul beberapa tempat. Ya, kita juga memang belum bisa ke tempat wisata atau tempat-tempat keramaian karena memang masih belum diperbolehkan. Beberapa teman-temanku mengajak pemancing, terus ke danau dan lain sebagainya. Namun saat itu, aku mengusulkan bagaimana kalau kita camping ke hutan karena sudah lama kita tidak camping. Nah, teman-temanku saat itu setuju. Tapi mereka masih bingung, mau camping di mana? Nah, salah satu temanku mengusulkan, ada salah satu tempat yang sangat enak katanya. Memang kita semua belum ke sana. Hanya temanku satu itu saja yang pernah berangkat. Akhirnya kita setuju. Tapi sebelum berangkat, aku dan temanku akan survei dulu ke sana. Khawatirnya daerah di sekitar tempat tersebut itu ketat. Ya maklumlah, situasinya masih masa pandemi seperti ini. Jadi saat itu kita memang berencana berangkat di hari Kamis sampai hari Minggu. Nah, aku dan temanku itu survei di hari Senin. Kita berangkat ke sana menuju lokasi camping. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya kita sampai di hutan yang kita tuju. Hutan ini benar-benar nyaman, enak. Ditambah lagi masih benar-benar asri. Pepohonannya tinggi, udaranya sejuk, bahkan sesekali masih terdengar suara burung yang berkicau. Benar-benar nyaman berada di sini. Jadi saat itu kita putuskan kita akan jadi camping di sini. Nah, di situ kami mulai mencari tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Menurut temanku, kalau sebelum pandemi di sini memang sering banyak yang camping. Namun setelah pandemi sepertinya sudah jarang ada yang camping di sini. Karena terlihat kalau memang banyak orang yang camping, bekas-bekasnya pasti ada. Ini tidak sama sekali. Nah, saat itu aku menemukan sebuah tempat yang mungkin cocok untuk mendirikan tenda. Nah, kita bersihkan tempat tersebut. Nah, kita kasih tanda. Rencananya nanti Kamis kita akan ke sini lagi biar tidak bingung untuk mencari tempat. Nah, setelah selesai, aku dan temanku memutuskan untuk pulang. Karena saat itu hari sudah menjelang malam. Aku berdua bersama teman memacu kaki secepat mungkin untuk turun ke bawah. Di perjalanan pulang, aku melihat seorang kakek-kakek tua. Kakek-kakek itu sedang membawa kayu bakar. Dia tepat berjalan tak jauh dari kami. Awalnya aku sempat memelankan langkahku. Aku khawatir saat itu. Ya khawatir si kakek itu bukan manusia. Hingga akhirnya temanku ini langsung menepak pundakku dan menyuruhku untuk jalan lebih cepat. Aku pun mengikutinya kan. Semakin dekat dan semakin dekat dengan si kakek tersebut. Nah, ketika si kakek itu merasa sepertinya ada langkah di belakangnya, si kakek itu menoleh. Setelah menoleh, dia melemparkan senyum. Aku membalas senyum juga kan. Ya layaknya bertegur sapa dengan orang asing. Dan tak berapa lama si kakek itu bertanya, "Habis dari mana, nak?" Aku pun menjawab kan. Aku menjelaskan bahwa kami sedang survei tempat karena rencananya hari Kamis kami akan camp di sana.
Kulihat dari perawakan dan penampilannya, si kakek ini sepertinya warga lokal di sana. Nah, mendengar jawabanku seperti itu, si kakek hanya tersenyum. Awalnya sempat kupikir, mungkin si kakek ini akan melarang. Namun tak berapa lama, si kakek ini malah bilang, "Oh, mau camping di sana. Bagus, Nak. Tapi nanti kalau misalnya mau berangkat ke sana, kalian mampir dulu ke gubuk kakek ya. Ingat, jangan sampai enggak. Tuh, gubuk kakek sebelah sana." Si kakek itu menunjukkan gubuknya. Nah, gubuknya itu terlihat. Namun memang posisi gubuknya ini agak keluar dari jalur yang harus kita lewati. Jadi hanya terlihat dari kejauhan saja. Aku hanya mengangguk dan setelah itu pamit untuk melanjutkan perjalanan. Kami mendahului si kakek tersebut dan berjalan cepat untuk keluar dari hutan itu. Karena posisinya memang malam sudah tiba. Nah, setelah keluar dari hutan, aku ngobrol kan dengan temanku. Aku tanya, apa dia kenal si kakek tersebut? Nah, temanku ini menggeleng. Tapi dia bilang, kalau dia pernah mendengar dari temannya, kalau di sana ada kuncen atau semacam penjaga hutan tersebut. Di situ aku pikir logis juga, pantas saja si kakek itu menyuruh kami untuk mampir dulu sebelum berangkat ke atas. Nah, singkat cerita, tibalah kita ke rumah. Besok paginya kita mulai berkumpul kembali. Kita berkumpul untuk menyiapkan semua alat-alat dan perlengkapan yang akan kami bawa. Saat itu juga kita membagi tugas. Jadi saat itu rencananya tas kita bagi per orang. Jadi khusus makanan satu tas, perlengkapan tenda sebagainya satu tas, pokoknya lain-lain lah. Setelah mengecek semua barang-barang dan logistik, kita pun langsung kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Hingga tibalah hari yang kita tunggu. Tepat di hari Kamis sore, pada pukul setengah tigaan, semua teman-teman sudah berkumpul di rumahku. Nah, di situ kita cek kembali barang-barang, khususnya makanan dan minuman. Karena memang makanan dan minuman ini kita sengaja stok untuk sampai hari Minggu. Kalau misalnya tidak sampai atau kurang, otomatis kan kita akan kelaparan di sana. Ditambah lagi, dari semua yang ikut, tidak ada yang menguasai teknik survival. Jadi bahasanya, kita camping ini hanya untuk senang-senang saja, bukan seperti anak pecinta alam. Nah, dari semua yang berangkat, termasuk aku sendiri, itu tidak ada yang membawa ponsel sama sekali. Karena posisinya di sana tidak ada sinyal. Jadi, bawa ponsel juga tak ada gunanya kan. Nah, setelah semuanya siap, kita pun berangkat. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan, akhirnya kita sampai di pinggir hutan. Nah, ketika sampai di pinggir hutan saat itu, mungkin kurang lebih pada pukul 5. Karena posisi matahari itu sudah di barat dan di ujung. Karena saat itu kan tidak ada yang membawa jam, jadi hanya perkiraan saja. Kita masuk ke dalam hutan, buru-buru karena takut kemalaman di tengah jalan. Namun tetap saja, akhirnya kita sampai di lokasi camping itu pada malam hari. Namun entah pukul berapa, karena saat itu memang kita tidak ada yang membawa jam sama sekali. Setelah sampai di lokasi, bergegas kita mendirikan tenda. Tenda yang kita bawa saat itu bukan tenda dem, melainkan tenda rumah. Tenda yang biasa dipakai oleh anak-anak pramuka untuk jambore. Nah, tenda seperti itu. Nah, setelah tenda berdiri, kita beristirahat sejenak. Hingga tak berapa lama, ketiga teman-temanku memutuskan untuk mencari kayu bakar. Nah, di tenda posisinya ada aku dan temanku. Kita berdua ngobrol ke sana kemari lah, membahas semuanya. Hingga ketiga temanku sudah datang kembali sambil membawa kayu bakar. Nah, di situ kita lalu menyalakan kayu bakar tersebut. Kita duduk mengelilingi kayu bakar sambil menikmati kopi. Kita mulai ngobrol ngalor ngidul sambil bercanda-canda, ketawa-tawa. Bahkan temanku yang membawa gitar di situ mulai memainkan gitarnya. Pokoknya kita benar-benar menikmati suasana malam itu. Nah, hingga salah satu teman kami, dia mulai merasa lapar. Karena memang dari perjalanan dari rumahku sampai ke lokasi, kita belum makan apa-apa. Hanya minum, dan minum kopi. Nah, aku masuk ke dalam tenda. Niatku untuk mengambil beras kan. Nah, saat di dalam tenda, di situ aku tidak menemukan beras. Karena kan terakhir temanku yang masuk untuk mengambil kopi.
Aku keluar kembali ke tenda. Aku tanya, "Bro, tadi beras kamu simpan di mana ya?" "Itu, deket carrier kamu." Aku masuk lagi ke dalam kan. Aku cek. Gak ada. Bro, gak ada bro. Gak ada. Nah, teman-temanku masuk kan. Dia cari juga. Masa gak ada? Nah, begitu dicari, tas yang berisi makanan dan minuman kita buka. Di situ kita kaget. Karena posisinya tas yang berisi makanan dan minuman itu sudah tidak pada ada. Posisinya yang hilang saat itu beras, makanan, air mineral masih ada. Kopi hilang semua. Ditambah rokok 2 slop itu hilang. Di situ kita geleng-geleng kan. Kalau posisinya ada hewan masuk, kita harusnya tahu. Ditambah lagi posisi tenda itu dalam keadaan tertutup. Karena benar-benar ditutup, ada sletingnya. Jadi kalau misalnya ada hewan, harus ketahuan dong masuknya seperti apa. Nah, di situ mulai terjadi perdebatan. Bahkan ketiga teman-temanku yang tadi mencari kayu bakar, mereka sempat menuduhku dan temanku. Katanya aku dan temanku ini berniat jahil dan sengaja menyembunyikan. Nah, di situ aku marah kan. Ya aku juga nggak terima. Buat apa juga aku jahil seperti itu. Nah, di situ posisinya ramai lah. Kita juga sambil mencari di dalam tenda. Bahkan keluar tenda dicari kan. Hingga akhirnya kita semua kembali berkumpul di dalam tenda sambil berdebat, saling tuduh satu sama lain. Posisi tenda saat itu agak ketutup kan. Hingga tak berapa lama, aku mulai mendengar ada suara langkah kaki. Suara langkah kaki yang seperti menginjak dedaunan kering dan berjalan mendekat ke arah tenda. Aku langsung diam kan. Aku memberikan isyarat kepada teman-temanku yang masih berdebat untuk diam. Dan mengisyaratkan tanganku ke mulut. Nah, semua teman-temanku langsung menatap ke arahku. Mereka diam. Nah, di situ aku memberikan kode supaya mereka mendengarkan. Suara langkah itu terus berjalan mendekat tepat di pinggir pintu. Dan tak berapa lama dari itu, aku mendengar suara geraman. Suaranya hampir mirip seperti ini. Di situ aku kaget. Karena aku khawatir itu adalah hewan buas. Khususnya harimau. Jantungku langsung berdebar hebat kan saat itu. Nah, aku memberikan kode kepada teman-temanku supaya mendengarkan. Tapi aku lihat wajah semua teman-temanku ini seperti keheranan. Mereka ngomong tanpa suara. Jadi mulutnya aja yang memberikan kode. Namun aku bisa mendengar, maksudnya dia itu bertanya, apa? Aku gak ngedenger apa-apa. Begitulah ucap temanku. Aku masih memberikan kode, dengarkan. Karena suara geraman itu masih berlanjut. Ditambah lagi, kini suara langkahnya semakin banyak. Seakan di luar tenda ini banyak hewan atau banyak orang ramai sedang berjalan di dekat tenda. Hingga terdengar suara orang atau suara kayu bakar yang seperti dimainkan. Seperti diacak-acak. Aku mulai merinding saat itu. Benar-benar khawatir. Khawatirnya itu harimau. Akhirnya melihat teman-temanku yang sepertinya keheranan dan tidak percaya, aku memutuskan untuk mengintip. Dari celah-celah tenda. Nah, saat aku mengintip dari celah-celah tenda, di situ aku langsung tersentak. Tepat di depan kayu bakar, menghadap ke arah pintu tenda, sesosok hitam dipenuhi bulu, matanya merah menyala. Itu menatap tepat ke arahku. Giginya dipenuhi taring, tangannya panjang, dipenuhi kuku-kuku yang panjang dan hitam. Sosok itu menatap ke arahku dengan tatapan yang sangat marah. Entah kenapa. Melihat aku yang memperhatikannya, sosok itu lalu bangkit dan seakan hendak mendekat ke arahku. Aku langsung lompat, aku tutup. Di situ aku gemetar ketakutan. Temanku langsung menghampiri.
Mereka berbisik, "Ada apa di luar? Ada apa? Ada apa?" Aku hanya menggeleng. Aku memberikan isyarat supaya dia diam. Temanku masih penasaran kan? Nah, dia ngintip keluar. Saat dia mengintip, loh, di luar nggak ada apa-apa. Dia buka sekaligus pintu tenda. "Gak ada apa-apa. Kamu kenapa nakut-nakutin? Jangan pakai drama-dramaan lah. Udahlah, sekarang kita cari lagi makanannya," ucap temanku yang langsung keluar tenda. Aku masih tidak percaya. Karena aku yakin pendengaranku dan penglihatanku tadi bukan halusinasi. Aku keluar dari tenda. Dengan wajah yang masih ketakutan, aku mulai memperhatikan sekeliling. Posisinya gelap. Masih penasaran, aku nyalakan lampu senter. Aku lihat sekeliling. Tetap, sosok itu tidak muncul kembali. Aku lalu terdiam saat itu. Nah, di situ teman-temanku lalu berdiskusi. Bagaimana kita ke depannya? Karena rencananya kan kita mau sampai hari Minggu campingnya. Sedangkan makanan tidak tersisa sama sekali. Hanya minuman saja yang tersisa. Bagaimana kita akan bertahan? Salah satu temanku mengusulkan supaya besok kita pulang saja. Saat itu aku juga belum ikut berdiskusi. Aku masih kepikiran tentang sosok tadi. Aku masih terdiam. Nah, hingga tak berapa lama, dari belakang, aku seperti mendengar suara geraman lagi. Aku mulai menoleh sambil mengarahkan lampu senter. Aku arahkan lampu senter. Nah, ketika aku arahkan lampu senter, sekelebat aku melihat sosok hitam itu melangkah cepat ke arah pepohonan. Aku langsung bangkit. Nah, temanku yang melihat aku seperti itu malah bilang, "Bro, udahlah, jangan halu. Udah biarin aja, biarin. Udah duduk kamu. Paling juga monyet itu. Udah biarin. Kayak baru pertama kali aja ke hutan." Biar temanku bicara seperti itu. Aku lalu menoleh ke arah temanku. "Ini kayaknya lain. Udah, mendingan kita tidur aja di dalam tenda." Ucapku seperti itu kan. Kalau misalnya camping mau numpang tidur aja, udah mendingan di rumah. Ngapain camping? Kita kan di sini buat refreshing. Kalau cuma numpang tidur ya udah, ngapain aku ikut ke sini? Ujar temanku yang sedikit kesal. Aku hanya terdiam saat itu. Nah, karena mau masuk ke tenda juga aku takut kalau sendirian, jadi aku memutuskan duduk bersama mereka. Ya, tak ada obrolan yang pasti saat itu. Karena aku lihat semua teman-temanku sepertinya sudah kehilangan mood. Karena khususnya makanan dan rokok juga sudah tidak ada. Ya, rokok yang tersisa hanya ada yang di kantong masing-masing saja. Kalau stok yang sengaja kita bawa di carrier, itu sudah tidak ada. Nah, kita mulai membuka percakapan kan, untuk mencairkan situasi. Hingga tak berapa lama, mulailah tercium aroma yang bisa dibilang kalau menyengat bau mirip bangkai itu tidak, tapi hampir mirip seperti kotoran hewan. Baunya hampir mirip seperti itu. Kita mulai menoleh satu sama lain kan, karena berpikir saat itu ada hewan buas. Tanpa pikir panjang, satu persatu temanku lalu masuk ke dalam tenda, termasuk aku. Tiap ujung di pintu tenda itu siap-siap kita jaga. Khawatirnya ada hewan buas yang datang. Posisi lampu senter kita mati. Hanya bara api yang di luar yang masih menyala. Jadi pahitnya kalau misalnya ada hewan, itu pasti mendekat ke arah bara api. Pikir temanku seperti itu. Sedangkan aku sendiri sudah berpikir yang lain-lain. Aku terbayang makhluk tadi yang tiba-tiba bisa muncul kembali. Hingga tak berapa lama, suasana yang tadinya hening dengan tercium aroma bau hewan tersebut, ya bau apa hewan. Nah, ini mulai berubah. Ini mulai berubah seperti aroma bau singkong bakar. Namun bau tersebut berubah dari aroma bau singkong bakar seperti bau gosong. Itu tercium sampai ke dalam tenda. Padahal jelas-jelas tenda kita tutup. Temanku saat itu yang bernama Benny
dia memang paling berani dari kelompok kami. Dia keluar saat itu, mengintip dulu. Namun saat dia keluar, tiba-tiba dia langsung melompat masuk ke dalam tenda. Wajahnya ketakutan. Dia langsung gemetar ketakutan. Teman-teman yang lain itu refleks. Mereka keluar dan mengintip. Ternyata di luar tenda, sosok tersebut sudah berdiri tak jauh dari tenda kami. Sedangkan di sekeliling makhluk tersebut itu berdiri makhluk hitam hampir mirip seperti anjing, tapi ukurannya besar. Anjing ini posisinya banyak dan di belakang. Ditambah lagi matanya ini berwarna merah. Benar-benar mengerikan. Nah, teman-temanku lalu masuk ke dalam. Saya benar-benar ketakutan. Saya ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Suara langkah kaki yang banyak tersebut itu seakan mengelilingi tenda. Hingga tak berapa lama, aku merasa tenda ini seperti ada yang mengguncang-guncang dan tak berapa lama pasak si tenda ini seperti ada yang mencabut. Otomatis tenda langsung jatuh sekaligus. Langsung tidak bisa berdiri tendanya. Nah, kita yang berada di dalam terjebak. Sedangkan di luar terdengar suara geraman yang benar-benar menakutkan. Dengan posisi seperti itu kita bingung. Melihat tidak bisa, kalau ada apa-apa kita tidak bisa melawan sama sekali. Melihat situasi seperti itu, si Benny menyarankan supaya kita keluar saja. Udah keluar, kita kabur. Kita turun aja ke bawah. Nah, si Benny lalu membuka sleting. Setelah membuka sleting, dilihat sosok itu posisinya masih di tempat yang sama. Hanya mengerumun. Jadi ada sekitar 5 meteran dari tenda kami. Jadi tidak terlalu dekat. Si Benny lalu bilang kepada aku dan teman-temanku, ayo, cepat keluar. Nah, setelah keluar, kita langsung lari untuk turun ke bawah. Karena kita tidak ada tujuan lagi. Kita bertahan di sana, konyol juga. Ya, kita memutuskan untuk berusaha kabur. Siapa tahu kita bisa selamat. Ya, mudah-mudahan sosok itu tidak mengejar. Namun di tengah-tengah pelarian kita mendengar suara semak-semak yang seperti dilangkahi oleh makhluk-makhluk tadi. Karena terasa seperti dilewati oleh banyak makhluk. Aku yang posisi berjalan kedua terakhir itu benar-benar ketakutan. Sudah jatuh terguling-guling. Saat itu sudah tidak ada yang peduli. Yang penting kita bisa lolos. Hingga tak berapa lama aroma bau gosong, bau apak hewan itu sudah hilang ketika kita sudah melewati satu titik saat itu. Situasinya mendadak menjadi hening, benar-benar hening. Dan dari kejauhan, tiba-tiba aku melihat ada sebuah cahaya. Cahaya itu hampir mirip seperti obor. Nah, si cahaya itu berjalan tepat ke arah kami. Aku masih terdiam bersama teman-teman untuk mengatur napas. Karena dirasa sosok-sosok tadi itu tidak mengikuti. Jadi kita diam sambil mengatur napas. Hingga kulihat obor itu mulai mendekat. Dari kejauhan, terlihat ada sosok yang membawa obor tersebut. Sosoknya membungkuk. Dari perawakannya, sepertinya aku hafal itu siapa. Hingga aku menepak temanku yang waktu itu survei denganku ke sana. Itu seperti kakek yang waktu itu ditemuin. Temanku hanya mengangguk. Dan tak berapa lama si kakek itu mendekat ke arah kami. Namun ketika mendekat, wajahnya seperti marah. Tanpa berbicara ABCD, dia langsung menunjuk-nunjuk ke arahku sambil marah. Pokoknya segala umpatan dikeluarkan saat itu. Jadi intinya, si kakek ini marah kepadaku karena aku tidak izin dulu ketika mau camping di sana. Tidak mengikuti pesannya yang harus mampir dulu ke gubuknya. Nah, di situ setelah si kakek agak tenang, aku menjelaskan bahwa saat kami sampai di pinggir hutan pada pukul 5, takut kemalaman, ya kita nggak mampir dulu ke
Ucapku menjelaskan. Si kakek itu malah napas panjang. Dia mulai bercerita. Kalau tempat camping kami memang terbilang tempat yang angker. Karena di situ ada satu sosok yang memang menghuni di sana. Dan sosok itu katanya itu penunggu makam keramat yang berada di sana. Tapi kita sendiri tidak melihat ada makam keramat di sana. Tapi menurut si kakek tadi, di sana memang ada. Dan makam keramat itu memang sudah berusia ratusan tahun. Nah, si kakek juga biasanya yang mengantarkan para penjara ke sana. Nah, ketika akan ada orang camping di sana, khususnya di malam-malam tertentu, makanya harus izin dulu. Khawatirnya sosok itu malah mengganggu dan bahkan mencelakai. Makanya kata si kakek berniat menyusul, khawatirnya kita memang benar camping tidak izin dulu. Dan nyatanya benar. Untungnya kalian turun, kata si kakek. Kalau tidak, sosok itu bisa mencelakai kalian semua, ucap si kakek tersebut. Nah, kita merinding kan, benar-benar ketakutan. Kita tidak menyangka acara refreshing kita berubah menjadi sesuatu yang benar-benar menakutkan. Di situ Laki bilang kepada si kakek, kita harus bagaimana, kek? Nah, si kakek bilang kepada kami semua supaya kita semua beristirahat saja di gubuknya. Untuk barang-barang sekarang mau ditemani sama si kakek untuk diambil dulu ke sana. Kita hanya mengangguk. Ya walaupun takut harus naik lagi ke atas. Ya bayangkanlah, sosok tersebut aku pikir masih ada di sana. Dengan mengikuti si kakek di belakang, posisi si kakek paling depan saat itu. Kita berjalan naik kembali ke area camp. Ketika sampai di area camp, tenda kami, tas kami yang berada di dalam tenda itu sudah berada di luar tenda. Acak-acakan. Bahkan tenda posisinya udah sobek-sobek. Seperti benar-benar dihancurkan oleh hewan buas. Cepat-cepat saat itu kita mulai membereskan barang-barang yang bisa dibereskan saat itu. Kita gulung secepat mungkin. Nah, setelah semuanya beres, tas kita gendong. Nah, aku lihat si kakek seperti terdiam dan bersipuh di dekat sebuah batu. Seakan seperti meminta maaf di sana. Kalau aku lihat itu seperti gundukan batu biasa. Dan setelah itu si kakek lalu menyuruh kita semua untuk turun. Kita turun semua saat itu. Singkat cerita, setelah sampai di gubuk si kakek, di situ kita mulai bernapas lega. Setelah itu kita habiskan malam sambil mengobrol kesana kemari dengan si kakek tersebut. Hingga pagi pun tiba. Nah, setelah pagi tiba, kita memutuskan untuk langsung pulang saja. Tak lupa kita juga ucapkan terima kasih kepada si kakek. Setelah itu kita lanjut pulang. Di perjalanan pulang, aku juga sempat berpikir ada sesuatu hal yang aneh. Kenapa ya? Ini secara naluri pribadi saja. Si kakek tersebut diam di pinggir hutan, tidak bertani sama sekali. Hanya mengandalkan kayu bakar, tapi dia tahu tentang urusan makhluk tersebut. Kalau memang dia kuncen di sana, berarti dia suka menjadi pelantara bagi seseorang untuk keperluan dengan makhluk tersebut. Aku sempat berpikir seperti itu. Karena saat aku berada di gubuk si kakek, aku sempat melihat seperti ada alat-alat ritual. Tapi aku tidak mau berburuk sangka. Yang penting saat itu kita semua selamat. Tidak ada yang celaka sama sekali. Di situ juga aku sudah bersyukur karena si kakek itu mau menolong. Kalau urusan antara si kakek itu memang menjadi pelantara kepada sosok penguasa di sana, biarlah itu hanya urusan dia. Aku dan teman-temanku tidak mau tahu. Hingga sampai di rumah, alhamdulillahnya tak ada teror yang berlanjut. 1 tahun kemudian setelah peristiwa tersebut, aku sempat mencari informasi kembali perihal keberadaan si kakek tersebut. Namun ketika aku dan temanku sempat ke sana, gubuknya ini sudah tidak ada, sudah terbengkalai dan hancur. Dan sepertinya si kakek tersebut juga sudah tidak ada di sana. Entah dia pindah ataupun sudah meninggal. Namun aku tidak mendapatkan informasi lebih lanjut.
Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang benar-benar setia mengikuti dan mendukung cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.